Halo, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa, di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Jurassic World Dominion yang rilis pada tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di awal film, kita melihat para dinosaurus yang hidup di antara manusia, di mana kejadian itu terjadi sejak tahun 2015 silam, di mana para dinosaurus yang terlepas dari penangkaran Jurassic World berhasil melarikan diri. Pemerintah berhasil menangkap beberapa predator besar, namun masih banyak yang berkeliaran di alam bebas. Untuk mencegah perdagangan bebas dan perburuan ilegal, PBB memberikan hak tunggal kepemilikan dinosaurus kepada satu perusahaan besar yang bernama Biosyn Genetic. Pemilik Biosyn, Louis Dodson, berniat melestarikan para dinosaurus di lembah Dolomit, Italia, dan mempelajarinya untuk kebaikan umat manusia. Dedicated to the idea that dinosaurs can teach us more about ourselves. Di sebuah penangkaran di Nevada, Claire dan Gia menyelinap masuk ke dalam sebuah kandang. Di sana mereka menemukan beberapa dinosaurus yang diikat untuk diperjualbelikan. Claire menemukan seekor dinosaurus yang sedang sakit. Karena kasihan, mereka pun diam-diam mengambil dinosaurus itu. Franklin kemudian muncul menjemput mereka berdua. Aksi mereka akhirnya ketahuan oleh pemilik kandang. Mereka pun bergegas kabur dan terjadi aksi kejar-kejaran. Claire mengarah ke segerombolan dinosaurus dan mobil-mobil yang mengejar mereka pun diseruduk dinosaurus di sana, yang membuat mereka berhasil lolos dari kejaran pemilik kandang. Pagi harinya setelah mereka lolos, Franklin dan Gia mengatakan kalau apa yang dilakukan Claire ini adalah salah dan mereka berniat keluar dari tim ini, di mana Franklin telah memperoleh pekerjaan yang lebih baik, sedangkan dia juga berniat akan keluar dari pekerjaan ini. Mendengar hal itu, Claire pun hanya terdiam. Siang harinya di pegunungan Nevada, Owen dan rekan-rekannya sibuk menggiring beberapa dinosaurus yang tersesat untuk kembali kepada rumput habitat mereka. Saat ini Owen mendedikasikan hidupnya untuk menolong para dinosaurus yang tersesat. Secara diam-diam, Messi bersepeda melewati jembatan menuju ke suatu tempat. Ternyata Messi pergi ke pabrik kayu. Di sana dia membantu para pekerja untuk memandu dua dinosaurus raksasa yang sedang melintas. Sesampainya di rumah, Claire terlihat marah mengetahui Messi pergi melewati jembatan. Menurut Claire itu adalah tindakan yang berbahaya, karena saat ini ada beberapa pihak yang sedang mengincar Messi. Karena rumor Messi adalah manusia hasil kloningan pertama di dunia, dan rumor itu sudah beredar luas di masyarakat. Claire tidak ingin terjadi apa-apa pada diri Messi. Namun rasa khawatir Claire ini malah ditanggapi berbeda oleh Messi sendiri. Messi yang saat ini sudah menginjak remaja tidak ingin dikurung terus-terusan. Beberapa saat kemudian, Owen pun akhirnya pulang. Saat ini Owen dan Claire adalah pelindung sekaligus orang tua angkat Messi. Scene lalu memperlihatkan ternyata saat ini Blue juga tinggal di dekat rumah Owen. Lalu Blue berlari masuk ke dalam hutan. Secara mengejutkan, ternyata Blue sudah memiliki anak. Lalu Blue mengajari anaknya untuk berburu. Malam harinya, Owen menasihati Messi tentang kepergiannya tadi siang. Di sini Messi mengatakan kalau dirinya merasa terkurung, tapi Owen tetap melarangnya untuk pergi tanpa ada yang menemani. Mendengar hal tersebut, Messi pun pergi dengan keadaan kesal. Lalu Claire memberitahu Owen bahwa mereka tidak akan bisa mengurung Messi terus-terusan, karena Messi sudah remaja, pasti sudah banyak pertanyaan di benaknya. Messi pasti ingin tahu mengenai jati dirinya. Apakah benar dia kloningan dari Charlotte Lockwood atau bukan? Lalu dari kejauhan, sambil memandangi kediaman Owen, seorang pria melaporkan kalau dia sudah menemukan anak yang selama ini dia cari.
Keesokan harinya, di sebuah pertanian di Texas Barat, ada dua anak yang sedang memberi makan ternak mereka. Dan tiba-tiba muncul ribuan belalang raksasa yang menyerang ladang gandum dan peternakan. Beruntung mereka berdua berhasil berlindung di dalam gudang. Mereka juga berhasil menangkap seekor belalang yang masuk ke gudang. Beberapa saat kemudian, pemilik ladang gandum meminta bantuan Ellie untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dari kejauhan Ellie melihat hal yang aneh. Ada ladang jagung yang sama sekali tidak diserang oleh hama belalang. Ternyata ladang jagung itu menggunakan bibit yang dijual oleh Biosyn. Sedangkan ladang jagung yang tidak menggunakan bibit dari Biosyn, semuanya habis diserang oleh belalang raksasa. They use Biosyn seed. Yeah, I bet they do. Mengetahui hal tersebut, Ellie pun bergegas pergi menemui seseorang. Orang yang dimaksud adalah Alan Green. Alan saat ini masih bekerja menggali fosil. Alan merasa senang karena sudah lama sekali tidak bertemu dengan Ellie. Alan bertanya mengenai kabar keluarga Ellie. Ternyata saat ini Ellie sudah berpisah dengan suaminya. Di sini Ellie langsung memberitahu Alan tujuan utamanya menemui dirinya. Ellie memperlihatkan seekor belalang raksasa yang berhasil ditangkap di ladang sebelumnya. Belalang itu memiliki gen yang sudah lama punah sejak zaman kapur. Belalang itu sudah menghancurkan banyak sekali ladang gandum milik masyarakat. Jika terus dibiarkan, maka stok pangan akan habis. Namun secara mencurigakan, belalang itu tidak menyerang tanaman dari benih yang dijual oleh Biosyn. Ellie mencurigai Biosyn adalah dalang di balik semua ini. Di sini Ellie meminta bantuan Alan untuk mencari bukti atas apa yang dilakukan oleh Biosyn. Ellie ingin Alan menjadi saksinya. Alan lalu menanyakan bagaimana cara mereka untuk masuk ke Biosyn. Ellie pun memberitahu kalau dia mendapatkan undangan dari teman lama mereka yang bernama Ian Malcolm. Ian saat ini bekerja di markas Biosyn di Italia. Ini adalah kesempatan mereka untuk membongkar kejahatan perusahaan Biosyn tersebut. He said there were things I'd want to see. You coming or what? Shin memperlihatkan tempat para dinosaurus yang akan direlokasi ke markas Biosyn. Di sana juga ada Ellie dan Alan sembari menunggu pesawat mereka dipersiapkan. Setelah pesawat mereka siap, Alan dan Ellie langsung terbang menuju markas besar Biosyn. Tempat lain, Messi ditemui oleh raptor kecil yang ternyata adalah anak dari Blue. Messi mencoba memberinya makan dan tiba-tiba muncul Blue yang menghampiri. Owen kemudian datang untuk menenangkan Blue. Setelah Blue pergi, Owen menyuruh Messi untuk masuk ke dalam rumah. Sementara Owen akan mencari tahu di mana letak sarang Blue berada. Messi yang kesal kemudian mengambil sepeda untuk berjalan-jalan. Owen yang mengejar Blue melihat anak Blue ditangkap oleh sekelompok orang yang beberapa hari telah mengawasinya. Dan Blue ditabrak hingga jatuh ke jurang. Di jembatan terlihat Messi dikepung oleh beberapa orang dan kelompok yang mengambil anak Blue tadi. Mereka pun menculik Messi. Owen yang melihat hal itu langsung kembali ke rumah dan mengajak Claire untuk bergegas mengejar para penculik Messi. Tiba-tiba mereka berdua dihadang oleh Blue yang marah karena anaknya juga diculik. Di hadapan Blue, Owen pun berjanji akan menyelamatkan anak Blue. Setelah itu Blue pun pergi. Claire mengajak Owen untuk menemui Franklin yang saat ini bekerja di bagian pengawasan peredaran dinosaurus. Claire meminta bantuan Franklin melacak orang yang telah menculik Messi. Berdasarkan informasi dari Owen, ternyata Franklin juga mengintai orang tersebut sejak lama. Franklin memberitahu mereka kalau orang itu sering muncul di pasar gelap dinosaurus di Malta. Franklin menyuruh mereka berdua menemui rekannya yang sedang menyamar di Malta, yang akan membantu Claire dan Owen menuju ke pasar gelap. Sementara itu, Ellie dan Alan akhirnya sampai di pegunungan Dolomit, Italia. Mereka ditemui oleh seorang petugas yang bernama Ramsey. Ramsey lalu mengajak mereka berdua naik helikopter menuju markas Biosyn. Di dalam helikopter, Ramsey memberitahu Alan bahwa di sana mereka memiliki sensor pelindung udara yang mencegah para dinosaurus terbang tinggi mengganggu pesawat yang melintas di tempat ini. Para dinosaurus juga diberi chip di kepala untuk mengendalikan mereka.
Ramsey juga memberitahu kalau mereka mempunyai predator terbesar di daratan, yaitu Giganotosaurus. Mereka berdua pun akhirnya sampai di markas besar Biosyn. Mereka langsung ditemui oleh Louis, pemilik Biosyn. Louis mempersilahkan Alan dan Ellie untuk berkeliling sebagai tamu kehormatan. Setelah itu, mereka menghampiri Ian yang sedang mengajar para mahasiswa. Lalu di sana Ian langsung menemui Ellie dan Alan. Ternyata Ian juga sudah mencurigai sejak lama kalau perusahaan tempatnya bekerja itu melakukan penelitian yang bisa merusak ekosistem dunia. Secara diam-diam, Ian memberi Ellie gelang kunci untuk akses masuk ke dalam laboratorium. Di dalam laboratorium, Louis menemui Dr. Wu yang saat ini bekerja untuknya. Di sini Dr. Wu tidak setuju dengan rencana Louis yang ingin menguasai pasokan pangan dunia dengan cara melepaskan belalang raksasa ke alam bebas. Dr. Wu ingin Louis memusnahkan semua belalang yang sudah terlanjur dilepaskan. Namun Louis menyuruh Dr. Wu untuk tidak usah khawatir mengenai hal itu, karena saat ini dia sudah berhasil menangkap Messi dan dinosaurus kecil anak dari Blue. Louis ingin Dr. Wu fokus meneliti mereka berdua saja. Di Malta, Messi dan anak Blue terlihat mendarat. Setelah diterbangkan oleh sebuah pesawat, Messi kemudian dibawa oleh seorang wanita berbaju putih yang bernama Santos. Di sana terlihat juga anak Blue yang diterbangkan menggunakan pesawat yang berbeda. Di dalam kota, Claire dan Owen bertemu dengan teman lama mereka yang saat ini sedang menyamar mengawasi perdagangan bebas dinosaurus. Mereka berdua diantar menuju pasar gelap perdagangan dinosaurus. Di dalam kamar mandi, Claire bertemu dengan seorang pilot wanita kurir dinosaurus ilegal yang tadi, yang bernama Kayla. Claire bertanya apakah Kayla pernah melihat anak di foto sebelumnya. Namun Kayla hanya diam saja dan pergi meninggalkan Claire. Di luar pasar, Owen dan rekannya melihat orang yang saat ini dia cari. Mereka pun langsung bergerak sambil menyelinap. Owen melihat pria yang dia incar sedang berbicara dengan Santos. Tiba-tiba pasukan kepolisian mengepung tempat itu, lalu pria yang Owen incar pun kabur. Owen langsung berlari mengejar orang itu. Sambil berlari, orang itu pun tiba-tiba membuka kandang beberapa dinosaurus besar yang ternyata adalah T-Rex. Semua orang pun menjadi panik. Dengan susah payah, Owen berhasil melumpuhkan orang yang dia incar. Saat terjatuh, tangan pria itu dimakan dinosaurus kecil. Owen lalu menanyakan keberadaan dari Messi. Sambil kesakitan, pria itu memberitahu bahwa Messi sudah diserahkan kepada Santos. Tiba-tiba seekor dinosaurus yang kelaparan muncul dan mencaplok pria tersebut. Owen kemudian memberitahu Claire untuk mengejar wanita berbaju putih yang tidak lain adalah Santos. Claire, it's Santos. Tempat lain, Santos melepaskan 4 ekor raptor dan memerintahkan raptor itu untuk menyerang para polisi. Claire yang baru tiba langsung mengejar Santos. Lalu mereka berdua pun bertarung. Claire bertanya di mana Messi berada. Karena terpojok, Santos memberitahu bahwa saat ini Messi sedang dalam perjalanan menuju Biosyn. Tiba-tiba seekor raptor pembunuh muncul dan mengejar Claire. Claire pun langsung kabur. Di jalan, Kayla melihat Claire yang kesulitan. Dia pun langsung menolong Claire. Tempat lain, Owen dan rekannya berhasil memasukkan seekor raptor pembunuh kembali ke kandangnya. Owen mendapat informasi dari Claire kalau sekarang Messi sedang dalam perjalanan menuju Biosyn. Owen pun langsung bergegas naik motor untuk mengejar Claire. Ketika akan pergi, Owen diikuti 2 ekor raptor pembunuh. Lain, Claire berusaha menyingkirkan raptor yang sedang mengejarnya. Dengan susah payah, Owen juga berusaha menghindari dari kejaran raptor. Kayla lalu membawa Claire menuju pesawat miliknya. Saat mereka hendak lepas landas, Owen muncul dan berhasil naik tepat waktu sambil menyingkirkan raptor yang mengejarnya.